Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Diza Andriasti dengan nomor BP 2010852030 akan mempresentasikan hasil analisis penelitian saya yang berjudul Kebijakan Tiongkok dalam Membatasi Impor Batubara Australia tahun 2020. Tiongkok merupakan negara pengekspor terbesar di dunia dan sangat bergantung pada perdagangan internasional. Sebagai negara industri, batubara adalah sumber energi utama Tiongkok, menyumbang lebih dari 50% konsumsi energi sejak 1978. Salah satu pemasok terbesar batubara ke Tiongkok adalah Australia. Bahkan pada tahun 2017 sampai 2019, sekitar 55% impor batubara Tiongkok berasal dari Australia. Namun hubungan politik kedua negara mengalami ketegangan sejak tahun 2018, antara lain karena pelarangan Huawei dan desakan penyelidikan COVID-19. Hal ini berdampak pada pembatasan impor oleh Tiongkok terhadap sejumlah produk Australia termasuk batubara. Pada akhir tahun 2020, ekspor batubara Australia ke Tiongkok turun hingga 82%. Kondisi ini menunjukkan bahwa walaupun terdapat perjanjian perdagangan bebas melalui CAFTA, Tiongkok tetap mengambil langkah proteksionisme. Inilah yang menjadi fokus utama penelitian saya. Selanjutnya untuk rumusan masalah, batubara merupakan produk yang penting dalam hubungan kerjasama perdagangan antara Tiongkok dan Australia. Selain itu, setelah berlakunya CAFTA hingga tahun 2019, terjadi kenaikan yang signifikan terhadap impor batubara Australia ke Tiongkok. Namun pada tahun 2020, Tiongkok mengeluarkan kebijakan pembatasan impor terhadap batubara Australia. Karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor yang melatar belakangi kebijakan Tiongkok dalam membatasi impor batubara ke Australia pada tahun 2020. Pertanyaan penelitian saya adalah, apa faktor yang melatar belakangi kebijakan Tiongkok dalam membatasi impor batubara dari Australia pada tahun 2020? Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan faktor yang melatar belakangi kebijakan Tiongkok dalam membatasi impor batubara Australia tahun 2020. Untuk manfaat penelitian terdiri dari dua, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis. Manfaat akademis diharapkan dapat menambah referensi studi proteksionisme dalam hubungan internasional. Sedangkan manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menjadi salah satu sumber pertimbangan bagi pemangku kebijakan dalam memahami hubungan perdagangan. Dalam penelitian ini, yaitu pembatasan impor batubara. Selanjutnya, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 5 studi pustaka, yaitu Market Adjustment to Import Sanctions, Lessons from Chinese Restriction on Australian Trade, tahun 2020 sampai 2021. Dan yang kedua adalah Should Australia be concerned by Beijing's trade threats, modeling the economic cost of restriction on imports of Australian coal. Yang ketiga, Australia-China trade tensions during the COVID-19 pandemic, Australia's reaction to China trade sanctions. Yang keempat, yaitu China's energy diplomacy to coal imports from Indonesia after restricting coal import from Australia in 2019. Yang kelima adalah kepentingan Australia dalam memberlakukan pembatasan impor bagi produk apel Selandia Baru. Selanjutnya untuk kerangka konseptual yang digunakan untuk menganalisis masalah dari penelitian ini ada yaitu proteksionisme. Kebijakan proteksionisme dirumuskan untuk menghadapi dan mencegah proses perdagangan bebas. Proteksionisme sendiri diartikan sebagai bentuk kebijakan yang sengaja dirumuskan oleh pemerintah untuk melindungi produsen dalam negeri dan persaingan dagang dari luar atau lingkup internasional. Proteksionisme kemudian berkembang menjadi kebijakan ekonomi yang dapat menjadi alat dalam dinamika politik global. Dalam menganalisis masalah dari penelitian ini, saya menggunakan argumen dari Suhail Abbaushi yang berjudul Trade Protectionism, Reasons and Outcome, yang terdiri dari 5 poin, yaitu National Defense, Balance of Payment, Employment, Infant Industry, dan Level Playing Field. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dengan batasan masalah dari tahun 2015 sampai tahun 2022, dan unit analisis yaitu unit analisis kebijakan Tiongkok terhadap impor batubara Australia tahun 2020 dengan unit eksplanasi pembatasan impor batubara Australia tahun 2020 dengan tingkat analisis negara-negara.
Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis data yang dikemukakan oleh Matthew B. Miles dan Haberman, yaitu terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk sistematika penulisan penelitian terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 kebijakan energi dan batubara Tiongkok, bab 3 pembatasan impor batubara dari Australia ke Tiongkok, bab 4 analisis kebijakan Tiongkok dalam membatasi impor batubara Australia tahun 2020, dan bab 5 penutup. Selanjutnya yaitu bab 2, saya akan menjelaskan tentang kebijakan energi dan kondisi industri batubara di Tiongkok sebagai latar belakang struktural dari kebijakan pembatasan impor yang dilakukan oleh Tiongkok terhadap batubara dari Australia tahun 2020. Yang pertama ada struktur energi nasional Tiongkok. Sebagai negara industri dengan populasi terbesar di dunia, Tiongkok memiliki kebutuhan energi yang sangat besar dan terus meningkat. Terutama sejak era reformasi ekonomi tahun 1978, struktur energi nasional Tiongkok tersusun atas 5 jenis utama konsumsi energi, yaitu batu bara, minyak bumi, gas alam, energi nuklir, dan energi terbarukan. Kelima sumber energi tersebut dimanfaatkan secara luas dalam 4 sektor utama perekonomian, yakni sektor industri, transportasi, bangunan, serta sektor lainnya. Dalam beberapa dekade terakhir, batu bara telah menjadi sumber utama dalam bauran energi nasional Tiongkok. Pada tahun 2015, batu bara menyumbang sekitar 63,7% total konsumsi energi Tiongkok. Hal ini menunjukkan bahwa batu bara tidak hanya menjadi komoditas energi biasa, tetapi juga tulang punggung perekonomian dan sektor industri berat. Meskipun Tiongkok sedang mengarah ke transisi energi dengan mendorong pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin, kenyataannya batu bara masih sangat dominan dalam sistem energi nasional Tiongkok. Selanjutnya yaitu industri batu bara Tiongkok. Tiongkok merupakan produsen dan konsumen batu bara terbesar di dunia. Pada tahun 2019, sebanyak 62,2% dari total listrik Tiongkok dihasilkan dari pembangkit listrik batu bara. Selain itu, batu bara juga digunakan secara luas dalam industri baja, semen, kimia, dan manufaktur yang merupakan sektor andalan dalam pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Namun, industri ini juga mengalami tantangan besar, terutama dalam hal efisiensi, polusi, dan kelebihan kapasitas. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah Tiongkok menerapkan berbagai kebijakan, mulai dari penutupan tambang ilegal, penggabungan perusahaan batubara, hingga pengetatan regulasi lingkungan. Namun, di sisi lain, yaitu pada tahun 2014, untuk memfasilitasi proses persetujuan yang lebih mudah bagi dunia usaha, pemerintah mendesentralisasikan kewenangan persetujuan pembangkit listrik tenaga batubara dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa Tiongkok masih begitu tergantung pada sektor batubara sebagai sumber energi untuk pembangkit listriknya. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan bab 3 yang berfokus pada dinamika hubungan antara Tiongkok dan Australia, serta kebijakan pembatasan impor batubara yang diberlakukan oleh Tiongkok pada tahun 2020. Dinamika hubungan Tiongkok dan Australia diawali pada tahun 1909, di mana saat Tiongkok mengirimkan konsul jenderal pertamanya ke Australia. Namun upaya kerjasama gagal karena kondisi ekonomi politik Tiongkok pada saat itu masih tidak stabil. Selain itu, perbedaan ideologi antara Tiongkok dan Australia membuat hubungan kedua negara cenderung tegang. Hal tersebut juga mempengaruhi hubungan perdagangan antara Tiongkok dan Australia, sehingga menjadi sangat terbatas. Sebelum normalisasi hubungan diplomatik pada Desember 1972, perdagangan bilateral mencapai puncaknya pada tahun 1967 dengan nilai sebesar 267,3 juta dolar yang mencakup 6,5% dari total perdagangan luar negeri Tiongkok pada tahun tersebut. Selanjutnya, dalam dinamika hubungan antara Tiongkok dan Australia, terdapat kerjasama ekonomi yang telah dibangun pada tahun 2003, di mana Tiongkok dan Australia menandatangani perjanjian China-Australia Trade and Economic Framework yang menjadi dasar bagi penguatan hubungan perdagangan antara kedua negara. Perjanjian tersebut menjadi basis dari perjanjian perdagangan bebas
China-Australia Free Trade Agreement atau CAFTA yang kemudian ditandatangani pada tahun 2015, yaitu pada tanggal 17 Juni dan mulai berlaku pada tanggal 20 Desember pada tahun yang sama. Dengan adanya CAFTA, nilai perdagangan bilateral antara Tiongkok dan Australia tumbuh sebanyak 66% dari tahun 2015 hingga tahun 2019, menjadikan Tiongkok sebagai pasar terbesar bagi ekspor Australia, menyumbang lebih dari 30% dari total ekspor Australia. Hal hal ini menjadikan Australia sebagai pemasok dominan dan sangat strategis dalam sistem perdagangan Tiongkok. Walaupun hubungan perdagangan antara Tiongkok dan Australia tumbuh sangat cepat, sejak Xi Jinping mengumumkan strategi perkembangan global yang dikenal dengan BRI atau Belt and Road Initiative di awal periode kepemimpinannya pada tahun 2013, Tiongkok telah melakukan berbagai upaya untuk memperluas kinerjanya tersebut ke negara-negara kecil di Kepulauan Pasifik yang kemudian menimbulkan kekhawatiran di sisi Australia yang kemudian dituangkan ke dalam Defense White Paper pada tahun 2016. Posisi Australia terhadap Tiongkok menjadi jelas dengan adanya White Paper urusan luar negeri yang diterbitkan pada bulan November tahun 2017. Pada bulan Agustus 2018, pemerintah Australia menyimpulkan tinjauan risiko keamanan nasional sektor telekomunikasi dengan jaringan 5G yang baru. Tinjauan ini memberikan panduan baru bagi operator telekomunikasi yang secara implisit membatasi vendor Tiongkok, yaitu Huawei dan ZTE. Di tengah ketegangan yang terjadi, kedua negara tetap berupaya untuk memperbaiki hubungan tersebut melalui dialog diplomatik. Selanjutnya yaitu perdagangan batu bara Tiongkok dan Australia. Sebelum berlakunya CAFTA, hubungan perdagangan antara Tiongkok dan Australia dalam sektor batu bara sudah berkembang pesat, terutama sejak era reformasi ekonomi tahun 1978. Pada masa itu Tiongkok mengalami industrialisasi cepat yang meningkatkan permintaan terhadap energi terutama batu bara. Sebagai respons, Australia menjadi salah satu pemasok utama batu bara dan biji besi bagi Tiongkok. Australia menyediakan sumber daya mentah, sedangkan Tiongkok mengekspor barang manufaktur seperti elektronik dan peralatan rumah tangga. Komposisi perdagangan ini mencerminkan hubungan yang saling melengkapi. Pada tahun 2012, Tiongkok mengimpor sekitar 290 juta ton batu bara dari berbagai negara, dan Australia menyumbang sekitar 40% dari total tersebut, menjadikannya pemasok terbesar bagi Tiongkok saat itu. Setelah berlakunya CAFTA, lebih dari 85% ekspor Australia ke Tiongkok mendapatkan tarif nol atau preferensial, termasuk batu bara. Sebaliknya, tarif impor Australia untuk 82% barang dari Tiongkok juga dihapus. Bahkan sejak 1 Januari tahun 2019, tarif menjadi 0% untuk hampir seluruh komoditas. Ini memberikan keuntungan besar bagi Australia yang semakin dominan dalam pasar batubara Tiongkok. Batubara Australia menjadi lebih kompetitif secara harga dan volumenya meningkat tajam di pasar Tiongkok. Selanjutnya, untuk kronologi pembatasan impor batubara dari Australia ke Tiongkok. Tiongkok menggunakan cara-cara administratif dan teknis seperti memperlambat proses izin bea cukai, memperketat pemeriksaan kualitas, hingga penundaan izin bongkar muat di pelabuhan-pelabuhan utama, seperti di Dalian dan Guangzhou. Pada Mei sampai November 2020, Tiongkok mulai menerapkan pembatasan terhadap beberapa produk dari Australia, termasuk batubara. Batubara terkena pembatasan kuota, penundaan izin bongkar muat, dan pemeriksaan ketat. Berdasarkan laporan, lebih dari 60 kapal batubara Australia tertahan di pelabuhan Tiongkok. Selanjutnya pada tahun 2020, yaitu pada bulan Desember, ekspor batubara Australia ke Tiongkok turun hingga 82%. Nilai ekspor batubara Australia ke Tiongkok pada tahun 2021 menurun signifikan menjadi 1,7 miliar dolar dari 7,86 miliar dolar pada 2020. Selain itu, pembangkit listrik Tiongkok juga
dikabarkan harus membeli batu bara domestik dengan harga 60% lebih mahal daripada batu bara Australia. Selanjutnya, untuk menganalisis permasalahan dari penelitian ini, penguji menggunakan kerangka teori proteksionisme yang uh, yang dikemukakan oleh Suhail Abboushi yang menggunakan 5 faktor utama, yaitu national defense, balance of payment, employment, infant industry, dan level playing field. Pertama, ada usaha Tiongkok dalam mengembangkan industri pertahanan. Batu bara bukan sekedar komoditas energi biasa di Tiongkok. Batu bara merupakan bahan bakar utama dalam proses pembuatan kokas yang digunakan dalam produksi baja dan besi, yang merupakan fondasi bagi industri pertahanan. Baja digunakan untuk memproduksi kapal perang, kendaraan militer, hingga struktur pendukung sistem pertahanan lainnya. Selain itu, industri kimia yang bergantung pada batu bara juga menyediakan bahan peledak serta sintesis, serta komponen lainnya yang dibutuhkan untuk peralatan militer sejak akhir tahun 1990-an. Sektor pertahanan Tiongkok mengalami restrukturisasi besar-besaran. Investasi diarahkan untuk membangun industri pertahanan yang mandiri dan kuat secara domestik. Kebutuhan untuk mengamankan pasokan bahan baku menjadi prioritas Tiongkok. Oleh karena itu, ketergantungan pada batu bara impor, khususnya dari negara yang secara politik bermasalah seperti Australia, dipandang sebagai risiko strategis. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pembatasan impor batu bara adalah bagian dari strategi jangka panjang Tiongkok untuk menjaga ketahanan energi dan kedaulatan militernya, serta mendukung perkembangan industri wait industri pertahanan dalam negeri Tiongkok. Selanjutnya ada kondisi neraca pembayaran Tiongkok. Dalam hubungan dagang bilateral, Tiongkok terus mengalami defisit terhadap Australia. Pada tahun 2019 misalnya, ekspor Tiongkok ke Australia hanya mencapai 48,22 miliar US dollar, sementara impor dari Australia mencapai 121,28 miliar. Defisit yang besar ini menimbulkan kekhawatiran mengenai stabilitas neraca pembayaran. Tiongkok juga menyadari bahwa dominasi Australia dalam pasokan energi, terutama batu bara, membuat struktur perdagangan menjadi sangat bergantung terhadap negara lain. Untuk mengurangi tekanan terhadap neraca pembayaran dan memperbaiki posisi ekonomi eksternal, pembatasan impor dijadikan sebagai solusi strategis. Dalam konteks ini, kebijakan Tiongkok mencerminkan proteksionisme yang bertujuan menyeimbangkan kembali arus perdagangan dan mengurangi ketergantungan terhadap satu mitra dagang utama. Selain itu, Tiongkok juga melihat ketergantungan impor sebagai risiko sebagai peluang, di mana pembatasan impor dilakukan sebagai bentuk upaya mengurangi ketergantungan dan menekan Australia. Selanjutnya yaitu tingkat pengangguran pemuda di Tiongkok. Faktor ketiga dalam teori proteksionisme oleh Suhail Abboushi adalah ketenaga kerjaan. Dalam konteks ini, Tiongkok memang menghadapi tantangan dalam sektor pengangguran pemuda, terutama di industri tradisional seperti batu bara. Impor batu bara dalam jumlah besar, terutama dari Australia, menimbulkan kompetisi langsung terhadap industri batu bara domestik. Kompetisi ini berpotensi menekan kapasitas produksi dalam negeri, mengurangi aktivitas tambang lokal, dan dalam jangka panjang dapat mengancam stabilitas lapangan kerja di sektor energi. Namun penting untuk digarisbawahi bahwa kebijakan pembatasan impor tidak diambil semata-mata karena tingginya tingkat pengangguran pemuda di Tiongkok. Sebaliknya, kebijakan ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana 5 Tahun Tiongkok yang ke-13. Dalam rencana tersebut, Tiongkok mendorong pergeseran dari model pertumbuhan lama yang berbasis ekspor, dan investasi ke arah konsumsi domestik dan inovasi. Ketika pandemi COVID-19 melanda dunia dan menekan perekonomian global, Tiongkok tetap melanjutkan pelaksanaan rencana 5 tahun tersebut sebagai strategi pemulihan
dan penguatan daya tahan ekonomi nasional. Dalam situasi ini, pemerintah semakin fokus pada sektor-sektor strategis yang mampu menjaga stabilitas domestik. Salah satunya adalah sektor energi. Dengan demikian, tujuan utama dari kebijakan pembatasan ini bukan semata-mata untuk mengatasi pengangguran, tetapi untuk menjaga stabilitas sektor energi domestik di tengah tekanan eksternal dan perubahan struktur ekonomi global. Oleh karena itu, faktor employment memang relevan, tetapi berperan sebagai bagian dari agenda ekonomi makro yang lebih besar, bukan sebagai alasan tunggal dalam kebijakan pembatasan. Selanjutnya adalah kepentingan Tiongkok dalam melindungi industri baru. Perlindungan terhadap industri baru atau yang sedang dikembangkan adalah pada konteks Tiongkok, sektor ini masih dikembangkan dari segi efisiensi teknologi dan daya saing global. Salah satu kerangka besar yang menjadi dasar kebijakan ini adalah Program Nasional Made in China tahun 2025. Program ini mendorong pengembangan energi baru dan industri strategis, termasuk di dalamnya energi terbarukan, manufaktur canggih, serta restrukturisasi sektor energi tradisional seperti batu bara. Dalam konteks ini, batu bara lokal tetap memegang peranan vital dalam memenuhi kebutuhan energi nasional. Namun produk batu bara asal Australia memiliki kualitas lebih tinggi dan harga yang relatif lebih murah, sehingga menimbulkan persaingan langsung yang berpotensi melemahkan posisi produsen dalam negeri. Oleh karena itu, Tiongkok merasa perlu melindungi produsen batu bara domestik dari kompetisi tersebut melalui pembatasan impor. Langkah ini bukan sekedar proteksi pasif, melainkan diikuti dengan kebijakan aktif berubah subsidi besar-besaran terhadap perusahaan batubara lokal. Subsidi ini diberikan dalam bentuk insentif fiskal, keringanan pinjaman, dan dukungan investasi infrastruktur, sehingga perusahaan dalam negeri dapat meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing secara global. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan ruang pasar yang lebih luas bagi produsen dalam negeri agar mampu tumbuh dan mengambil porsi yang lebih besar dalam pemenuhan energi nasional. Selanjutnya, hubungan bilateral Tiongkok dan Australia diwarnai oleh ketegangan politik. Hal ini yang kemudian menimbulkan respon Tiongkok terhadap kebijakan ekonomi politik Australia. Pada tahun 2018, Australia menolak keterlibatan Huawei menyerukan investigasi asal-usul COVID-19, serta memperketat regulasi investasi Tiongkok. Tindakan-tindakan ini dianggap oleh Tiongkok sebagai pelanggaran terhadap prinsip kerjasama yang adil. Sebagai respons, Tiongkok mengambil kebijakan pembatasan ekonomi yang selektif terhadap berbagai komoditas ekspor utama Australia, mulai dari barley, anggur, hingga batu bara. Tiongkok menilai bahwa struktur perdagangan tidak lagi berada dalam level playing field. Sementara Australia tetap mendapatkan akses pasar Tiongkok. Perusahaan Tiongkok terus dihambat oleh regulasi Australia. Dalam hal ini, pembatasan batu bara merupakan sinyal diplomatik kuat sekaligus tekanan ekonomi yang digunakan Tiongkok untuk menyeimbangkan kembali hubungan bilateral yang dinilai timpang. Dari kelima faktor yang ditawarkan oleh teori proteksionisme Suhail Abushi, 4 diantaranya terbukti relevan dalam kasus ini. Faktor national defense, balance of payments in fund industries, dan level playing field memiliki pengaruh yang signifikan. Hanya faktor employment yang memiliki peran terbatas karena telah ditangani melalui kebijakan restrukturisasi industri domestik. Maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan impor batu bara oleh Tiongkok terhadap Australia pada tahun 2020 adalah bentuk proteksionisme strategis yang tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi semata, tetapi juga geopolitik dan stabilitas nasional. Selanjutnya, untuk kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Tiongkok dan Australia memiliki hubungan bilateral yang cukup rumit. Dalam bidang ekonomi, Tiongkok dan Australia terlibat dalam perjanjian perdagangan seperti China-Australia Free Trade Agreement atau CAFTA. Di sisi politik, Australia dan Tiongkok memiliki hubungan yang cenderung tegang. Oleh karena itu, kebijakan Tiongkok dalam membatasi impor batu bara dari Australia dilatar belakangi oleh berbagai faktor seperti national defense, balance of payment, employment, infant industry, dan level playing field. Untuk saran, penelitian ini belum mengkaji secara mendalam dampak dari kebijakan tersebut terhadap Australia sebagai negara yang terdampak, namun terhadap dinamika maupun
terhadap dinamika perdagangan regional dan global. Oleh karena itu, penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya agar dapat memperluas cakupan analisis dengan mengkaji dampak kebijakan proteksionisme Tiongkok terhadap stabilitas perdagangan bilateral, posisi tawar Australia di pasar internasional, serta pergeseran arah kebijakan energi Tiongkok. Sekian dari saya, terima kasih.